Pemirsa, inilah breaking news Berita 1 TV. Pemirsa, gudang amunisi Pangkalan Utama Angkatan Laut meledak sekitar pukul setengah 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ledakan tersebut menyebabkan sejumlah korban dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk mengetahui lebih lanjut peristiwa itu, kami telah tersambung dengan Kapus Pen TNI Iskandar Sitompul. Selamat siang, Pak Iskandar. Selamat siang, Mas Egan. Berita 1. Pak Iskandar, mungkin Anda bisa menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi dan penyebabnya apa sehingga menyebabkan ledakan di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi saya sampaikan kepada semua pemirsa dari Berita 1, penyebabnya apa, ini kita belum tahu sampai sekarang, lagi diselidiki oleh tim investigasi, sudah dibentuk ya, ada dari Armada Mabesal, dari Armada Barat, dari Lantamal, dari yang terkait semuanya, POM, TNI juga sedang mengadakan investigasi di TKP ya. Nah, penyebabnya apa kita tidak tahu, yang pasti korbannya itu ada catatan kita sementara 25 orang, semuanya angkatan laut. Semuanya angkatan laut, tidak ada orang sipil. Ya, baik, Pak Iskandar, penegasan saja Pak, ini berapa jumlah korban? Ini apakah 25 orang dari angkatan ini semuanya meninggal dunia? Lalu jumlah lukanya menurut data yang Anda terima sampai saat ini berapa Pak jumlahnya? Jadi bukan meninggal dunia Mas, jadi korban luka-luka. Karena pada saat amunisi meledak, itu kan dampaknya kepada bangunan ya. Itu ada genteng, ada kayu, ada kaca. Itu berterbangan mengenai orang-orang yang lokasinya dekat dengan gudang tersebut. Jadi tidak ada korban sampai hari ini. Sampai detik ini kita berdiskusi, tidak ada korban. Harapan kita juga demikian, jangan sampai ada berkembang kepada yang tidak kita inginkan. Demikian Mas. Baik, lalu dari 25 korban luka ini kemudian dilarikan perawatannya kemana dan bagaimana kondisinya sampai saat ini Pak Iskandar? Jadi kondisinya semuanya tidak terlalu mengkhawatirkan karena kena pecahan-pecahan saja. Dilarikan ke port medical yang ada di pelabuhan, rumah sakit terdekat, dan juga kepada RSAL Angkatan Laut. Demikian Mas. Penanganan sedang dilakukan semuanya, namun data-data lengkap nama per nama ini lagi dihimpun. Siapa-siapa saja namanya dan pangkatnya apa saja, demikian Mas. Baik Pak Iskandar, lalu kerusakan yang timbul akibat dari ledakan itu mungkin bisa diceritakan Pak apa saja? Jadi kerusakan yang timbul itu gudangnya, hanya gudangnya saja. Gudangnya itu rusak ya, otomatis kena bahan peledak ya. Di situ ada disimpan amunisi ringan ya untuk senjata laras panjang maupun senjata laras pendek saja. Memang suara ledakan itu bisa didengar di 1 kilometer atau 2 kilometer. Ibarat petasan Mas, pada saat lebaran kita itu kan suara petasan cuma kecil, tar saja begitu, tapi kan dengarnya kemana-mana. Nah, ini sama seperti itu juga, tidak ada korban lainnya. Kenapa? Ini Pondok Dayung ini lokasi yang terisolir Mas. Terisolir, dia berada pulau kecil itu di sana. Tetangganya semuanya angkatan laut, tidak ada siapa-siapa. Ada yang terdekat mungkin polisi sama pelabuhan-pelabuhan kecil saja, demikian ya. Lalu apakah kondisi saat ini di Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah kondusif Pak? Sudah dijaga semua dengan ketat begitu? Kondusif semuanya ya. Jadi untuk di sana itu kebetulan ini daerah terisolir. Kita mau masuk ke sana saja Pondok Dayung itu harus menyeberang ya. Itu dia seperti kali tapi dia masih laut itu ya, yang tanjung begitu. Itu kurang lebih lebarnya itu bisa 40 meter itu, sehingga tidak mengganggu aktivitas yang ada di pelabuhan maupun pelayaran lainnya, tidak mengganggu, demikian. Pak Iskandar, ini kemudian mungkin Anda bisa tahu ini detailnya mengenai amunisi yang meledak ini apa sebetulnya, dan kemudian kenapa ini bisa menyebabkan 25 orang yang berada di sekitar situ terluka, Pak Iskandar? Nah, jadi begini, kan yang meledak ini gudang amunisi, kebetulan di sana kan tempat latihan tembak dari komando pasukan kata kita untuk menjaga keterampilan mereka. Nah, ini meledak, merusak dari, tadi saya katakan, bangunan dari gedung. Ada genteng, ada kayu-kayu, kusen, ada kaca, ini yang berterbangan mengenai prajurit-prajurit kita. Jadi bukan ledakan dari amunisi atau yang lainnya mengenai mereka, tidak. Jadi genteng, kayu, dan kaca-kaca serpihan semuanya. Demikian Mas yang bisa saya sampaikan.
Baik, Pak Iskandar, kalau memang lingkungan ini sebetulnya terisolir, lalu kemudian apa dugaan sementara? Kenapa bisa muncul ledakan? Apakah kemudian ada kesalahan ataupun kelalaian dalam hal ini, Pak Iskandar? Jadi sampai sekarang ini tim lagi bekerja, ya mungkin saja ada arus pendek, namun tim lagi bekerja, kita jangan dulu mendahului dari tim investigasi apa penyebabnya dan apa saja amunisi yang meledak yang ada di dalam sana, demikian Mas ya. Baik Pak Iskandar, kemudian apakah ada prediksi waktu kira-kira kapan akan lakukan pengumuman resmi Pak terkait dengan penyelidikan yang dilakukan saat ini? Ini tidak lebih dari 1-2 minggu semua tim investigasi, karena mereka sudah profesional, mereka orang-orang yang mengerti tugas mereka masing-masing. Saya rasa 1-2 minggu semua ini bisa diketahui penyebabnya apa, demikian. Baik Pak, bisa diceritakan lagi ke 25 korban luka ini berasal dari angkatan dari infanteri mana Pak? Di sana itu saya sampaikan sedikit, di sana itu ada 2 instansi kita, Komando Pasukan Katak dengan fasilitas pemeliharaan kapal. Di sana ada kurang lebih yang setiap hari bisa bekerja hampir 300 orang, semua prajurit Angkatan Laut. Itulah yang korban kena serpihan-serpihan pada saat ledakan di gudang amunisi tersebut. Tidak ada orang lain Mas, demikian Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Iskandar atas informasinya. Demikian pemirsa informasi dari Kapuspen TNI Iskandar Sitompul.